Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suni Fauzia, NPM 20.01.01.0015 akan menjawab soal akhir semester mengenai Al-Islam Kemuhammadiyahan keempat, di mana soal yang pertama adalah mengenai riba atau bunga dalam konteks Islam beserta dalilnya. Baik. Definisi riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Nah, secara teknis riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum wa bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, lalu kemudian dalam sebuah kitab ahkam yang dikarya oleh Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dijelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Quran adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan. Sehingga penambahan tersebut kurang adil, seperti dalam transaksi kredit pada perbankan konvensional kita lihat bahwa kreditor mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa ada suatu penyeimbang yang diterima oleh debitur, kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah debitur diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Padahal dana juga tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya karena faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan, belum tentu selalu untung, bisa saja rugi. Walaupun debitur rugi, dia tetap harus membayar pokok hutang serta atau pokok modal plus bunga. Inilah dimana letak ketidakadilan sehingga bunga ini diharamkan, seperti itu. Selanjutnya nomor 3 mengenai kredit konsumtif dan non konsumtif dalam Islam beserta dalilnya. Dalam hal ini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda bahwasannya barang siapa yang berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas namanya. Dan barang siapa berutang dengan maksud hendak memboroskannya, Allah akan menghancurkan hidupnya. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah akan menolong hamba yang berutang, tapi dia berniat untuk membayar dan bermaksud untuk misalnya untuk memperbaiki kehidupannya dengan menjadikan utangnya ini sebagai modal usaha, seperti itu. Namun Allah akan menghancurkan kehidupan seorang di mana dia berutang dengan maksud tidak membayar, atau maksudnya itu seperti dia hanya untuk berfoya-foya.
memboroskan hutang tersebut untuk kebutuhan yang kurang mendesak atau kurang penting, seperti itu. Dalam hal ini, kredit konsumtif adalah pembiayaan konsumtif syariah, di mana pembiayaan ini diperuntukkan kepada nasabah yang tujuannya di luar usaha dan bersifat perorangan. Nah, berbeda dengan pembiayaan modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif itu diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Lalu jenis akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan konsumtif syariah itu biasanya ada dua, yaitu murabahah dan ijarah. Nah, untuk kredit konsumtif ini biasanya kalau di bank syariah itu ya, untuk pembiayaan seperti rumah, kendaraan, dan juga mungkin alat elektronik yang mungkin belum bisa diberi secara cash, seperti itu. Namun sangat dibutuhkan oleh debitur, seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengenai bank Islam serta penanaman modal dalam Islam serta dalilnya. Mengacu kepada sejarah tahun pada 1970 dan permulaan tahun 80-an, ada lebih dari 50 bank dan perusahaan investasi Islam yang didirikan. Bank ini beroperasi atas dasar bebas bunga di berbagai bagian dunia di Muslim, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, untuk kemitraan yang dilakukan bank terhadap nasabah seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, seperti itu. Nah, 3 prinsip ini yang digunakan bank dalam memberikan penanaman modal kepada debitur, seperti itu. Lalu selanjutnya, bank-bank Islam ini sebenarnya mendapatkan support dari IDB atau Islamic Development Bank, di mana kerjasama yang dilakukan itu memiliki beberapa garis-garis pemodalan, lalu ada pengembangan pasar-pasar atau surat berharga, lalu ada penyelenggaraan unit-unit latihan yang bergerak dan unit penilaian proyek. Kemudian ada pengadaan proyek patungan, ada penyelenggaraan konsultasi bersama, ada juga pewujudan kerjasama regional dan lokakarya pemasaran tentang masalah khusus dari bank yang terkait, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya mengenai dalil, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah secara marfu'. Ia berkata bahwasanya sesungguhnya Allah berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersekutu. Selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila ia telah berkhianat, maka aku, Allah, keluar dari keduanya." Jadi Allah itu adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersekutu, seperti itu. Jadi ketika sekutu ini merupakan sekutu yang baik, sekutu yang dimana amanah, nah Allah ada di dalamnya meridhoi persekutuan ini. Sedangkan ketika ada satu pihak yang berkhianat atau mungkin ada perjanjian-perjanjian di mana merugikan satu pihak, maka Allah tidak meridhoi persekutuan ini. Nomor 4 adalah soal mengenai hubungan antara zakat dan inflasi serta dalilnya, seperti itu. Di sini kita akan bahas mengenai inflasi. Inflasi merupakan perubahan harga yang terjadi. Dalam hal ini terjadinya kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Contohnya ketika
kita membeli bakso di tahun 2010 harganya masih 7.000. Saat ini bakso mungkin sudah bernilai 10.000, 11.000 atau mungkin 12.000 seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan inflasi, kenaikan harga seperti itu. Lalu bagaimana hubungannya dengan zakat? Nah, zakat dalam hal ini merupakan pengeluaran harta ya, di mana umat muslim memberikan 2,5% dari hartanya. Baik mungkin kalau zakat fitri itu merupakan bahan pokok senilai 2,5% seperti itu, atau 2,5 kilo kalau biasanya seperti itu ya. Nah, ini hubungannya terhadap inflasi adalah zakat sebenarnya memiliki efek positif di mana dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dikarenakan dengan zakat maka perputaran dari harta yang dimiliki oleh orang yang lebih berharta dapat diputar kepada di mana diberikan kepada 8 asnaf. Nah, seperti fisabilillah, fakir, miskin, amil, dan sebagainya. Seperti itu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 dikatakan bahwa hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Nah, sudah jelas bahwa di sini Allah sangat menganjurkan kepada seluruh umatnya, kepada seluruh hambanya untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beriman ini menyisihkan hartanya sebagian untuk sebagian yang lain, seperti itu. Baik, nomor 5, soal mengenai hukum asuransi serta dalil yang memperkuat dari pendapat. Baik, dalam hal ini saya akan mengambil Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai dasar hukumnya, yaitu berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul 'iqab. Yang artinya bahwa dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksaannya. Nah, mengacu kepada surat ini bahwasanya asuransi yang dimaksud adalah asuransi yang terletak pada tujuannya, dasarnya tidak mencari keuntungan, hanya semata-mata untuk kepentingan bersama ketika ada seseorang yang mungkin mengalami kemudaratan seorang anggota ini di dalam asuransi tersebut. Jadi prinsipnya adalah tolong menolong, seperti itu. Kami akhiri billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.